Ayat menguatkan ayat. Alkitab tidak butuh narasimu dan tafsirmu. Ayat menguatkan ayat. Alkitab tidak butuh narasimu dan tafsirmu. Saya Pendeta Tan Hoi Nai Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Shalom alaihim besem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab tidak butuh narasimu, tidak butuh tafsirmu, sebab ayat menguatkan ayat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab adalah produk dari Yesus. Yesus Tuhan Allah. Semuanya adalah full firman Allah, 0% tafsir. Ya. Penulis Alkitab tidak berperan apa-apa. Maka dari itu, semua penulisan Alkitab, Yesusnya harus roh dulu. Ya, tidak mungkin Yesus yang masih manusia menyuruh menulis Alkitab. Itu namanya interview. Kita interview Yesus gitu ya. Nggak ada, makanya Matius 17 ayat 9 Yesus berkata, segala apa yang kamu lihat ini nanti jangan kamu beritakan sebelum anak manusia dibangkitkan. Artinya harus jadi roh dulu. Perjanjian lama ya ditulis ya oleh penulis-penulis Alkitab yang ditunjuk oleh Yesus. Yesusnya roh. Ya, yang disebut para nabi. Para nabi ditunjuk oleh Yesus yang roh. Ya, ada 26 nabi disuruh menulis 39 kitab. Jadi nggak bisa kamu kudeta, ya, kamu kudeta yang ini masuk Pak, atau kamu kanonisasi, nggak bisa ya. Itu sudah ditetapkan oleh Yesus. Nabi Musa menulis 5 kitab ya. Musa menulis 5, Yosua menulis 2, udah 7. Terus Samuel menulis 4, 7 tambah 4 11. Kemudian Salomo menulis 3, 11 tambah 3 14. Kemudian Yeremia menulis 2, 16. Esra menulis 3, 19. 6 nabi menulis 19 kitab. Lalu ada 20 nabi lagi menulis masing-masing 1 kitab. Jadi di perjanjian lama ada 26 nabi menulis 39 kitab. Itu yang menentukan Yesus. Ya, Musa kamu nulis ini ya, dan lain sebagainya. Jadi 26 nabi ini dipilih langsung oleh Yesus di dalam Matius 23 ayat 34. Ya. Oke, itu perjanjian lama. Jadi ada intervensi dari penulisnya nggak? Misalnya dari ngarang-ngarangnya dari Musa nggak ada. Ya. Terus perjanjian baru. Yesus memilih 12 rasul dan 70 murid, 12 murid dan 70 murid. Dari antara 12 dan 70 ini, dari antara 12 murid cuman dipilih 3 menulis Alkitab. Dari 70 murid dipilih 4. Jadi ada 7 tambah Paulus 1. Yesus memilih 8 rasul untuk menulis 27 kitab. Jadi clear, jumlah kitab suci Alkitab adalah 66. Ya. Ayat menguatkan ayat. Kami tidak butuh tafsirmu, kami tidak butuh narasimu. Ya. Untuk memahami Alkitab, syaratnya adalah Anda harus penyembah Yesus. Pikiran dibuka mengerti kitab suci, Lukas 24 ayat 45. Dan selubung harus dilepaskan di dalam 2 Korintus 3 ayat 14. Ya, syaratnya itu. Anda harus penyembah Yesus karena ini Alkitab ini produknya Allah. Ya. Kalau Anda tidak nyembah Yesus, Anda nggak akan paham. Saya 35 tahun di Tritunggal. Karena saya bukan penyembah Yesus, satupun Alkitab saya nggak paham.
Tapi begitu saya berubah, saya move on menjadi penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan Allah, hasilnya sekarang ini. Ya, very clear tentang Alkitab. Ya, baik, kami tidak butuh tafsirmu, kami tidak butuh narasimu. Ya, kepada di luar Kristen, saudara-saudara kita dari Mukalab, ya, pahami bahwa di dalam hidup dunia ini kita saling menghargai, saling menghormati. Sebab Allah pun menerbitkan matahari. Matahari itu kan yang mencipta Yesus. Itu pun untuk kalian semua juga, bukan hanya untuk kami orang Kristen. Yesuslah pencipta matahari itu. Oksigen yang menciptakan Yesus, ya. Oksigen, nitrogen, ya, air. Tapi itu untuk semua. Jadi untuk kehidupan dunia kita harus saling menghargai. Ya, keyakinan apapun. Ya. Tapi untuk urusan surga kita harus tegas. Mohon maaf, ya. Kita beda Tuhan, beda Allah. Itu beda surga, ya. Jadi kami tidak butuh narasimu. Kami juga tidak butuh tafsirmu. Contoh 1 Korintus 4 ayat 10, ya, kami bodoh di dalam Kristus. Tuh, kalau Anda baca ayat ini, Paulus itu bodoh di dalam Kristus. Atau 1 Korintus 4 ayat 1 Korintus 1 ayat 18, pemberitaan tentang salib itu kebodohan. Ya, Anda yang bukan Kristen, Anda kena pager, kena ban bahwa pikiranmu tumpul. 2 Korintus 3:14. Kamu nggak ngerti toh? Bahwa Paulus sedang merendahkan diri, ya, seperti saya nih. Saya merendahkan diri. Tan, kamu itu bodoh ya. Kamu dimaki-maki. Kok kamu tetap memberitakan Injil Kristus terus sih? Kenapa kamu memberitakan Tuhan Allah itu Yesus, sedangkan kamu dimaki-maki di luar sana? Ya, lalu saya berkata, iya, saya itu bodoh di dalam Kristus. Ngerti nggak? Saya sedang merendah. Saya sedang bodoh di dalam Kristus, tapi saya berharap kalian jadi pinter. Nah, Anda potong tuh ayat, saya bodoh dalam Kristus. Oh, berarti HTD bodoh. Tuh. Kami tidak butuh tafsirmu, kami tidak butuh narasimu. Karena ayat menguatkan ayat. Ya. Paulus berkata, aku bodoh dalam Kristus. 1 Korintus 4 ayat 10. Lalu Anda pikir Paulus bodoh gitu? Paulus lebih pinter dari kamu. Ndul. Ngopi dulu biar tidak bodoh seperti kamu. Ndul. Ngopi dulu. Demikian pula 1 Korintus 1 ayat 18, ya, betul ya. Pemberitaan tentang salib itu sebuah kebodohan. Ya. Lalu Anda potong ayat itu, salib itu kebodohan Pak HTD. Yang bodoh kamu, yang kamu salahkan Alkitab. Bapak Ibu Saudara, pikiran Anda tidak akan nyampe untuk memahami Alkitab. Karena Anda bukan penyembah Yesus. Ini pengalaman nih, 35 tahun. HTD itu, maaf ya, aku bukan nyombong ya. Smart. Ya. Nilainya saja waktu sekolah ini, ya, walaupun tidak cum laude, tapi ini di atas rata-rata ini. SD, SMP, SMA, kuliah ini di atas rata-rata. 35 tahun, kenapa tidak paham Alkitab? Karena saya tidak nyembah Yesus. Ya. Sebagai penyembah Tritunggal, blunder, mampet pikirannya. Sama Anda yang tidak percaya Yesus, kami tidak butuh narasimu, kami tidak butuh tafsirmu. Ayat yang dibaca sama. Anda bilang, Paulus itu bodoh. Pemberitaan kekristenan itu bodoh. Itu untuk yang di luar Kristen. Nah, sekarang yang ngaku-ngaku Kristen yang disebut Tritunggal sama. Ya. Kami tidak butuh narasi mundul. Kalian para Tritunggal, kalian para penyembah gerombolan para Allah Calvinis. Kami tidak butuh narasimu, kami tidak butuh tafsirmu. Karena ayat menguatkan ayat. Alkitab itu produknya Yesus, kamu mampet, kamu tumpul pikirannya karena kamu tidak menyembah Yesus. Yang kamu sembah Bapa Iblis, gerombolan para Allah. Ya, para Tritunggal, penyembah patung Yesus, dan Calvinis, penyembah gerombolan Allah.
Anda mustahil paham Alkitab karena Alkitab itu produknya Yesus Allah. Ya. Itu firman Allah full, tidak ada tafsir. Kami tidak butuh narasimu, kami tidak butuh tafsirmu. Kalian bertanya saja. Kalian tidak usah bernarasi, cukup tanya. Pak Pendeta Tan, apa artinya 1 Yohanes 5 ayat 7? Udah gitu aja. Nggak usah bernarasi. Itu ada 3 Allah. Yang ngomong 3 Allah siapa, Ndul? Jelas 3 kesaksian kok kamu ganti jadi 3 Allah. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30. Apa artinya Pak HTD? Itu namanya nanya. Kamu nggak usah bernarasi. Kami tidak butuh narasi. Kami tidak perlu tafsirmu. Sebab semua narasimu dan tafsirmu itu cuman ngarang bebas. Sama dengan para mukalab juga. Semua narasi dan tafsirnya itu ngarang bebas. Dia tidak tahu bahwa ayat menguatkan ayat. Alkitab itu produknya Yesus Allah. Yohanes 1 ayat 1 misalnya. Ya, Anda tidak usah membuat narasi. Gini loh Pak, ini ada gambar firman, nggak usah kayak gitu. Ya. Itu narasi ngarang bebas. Anda cukup bertanya, Pak Pendeta Tan, apa sih maksudnya Yohanes 1 ayat 1? Udah titik gitu aja. Kenapa Anda harus lakukan itu? Ini penyembah Yesus. Dijamin very clear Alkitab. Penyembah Yesus kok. Ya, Anda nggak tahu kan? Iya Pak, kami penyembah gerombolan Allah Pak, Tritunggal. Makanya kamu mampet. Ini penyembah Yesus. Kamu tanya pada sini. Ini penyembah Yesus. Penyembah Yesus Kristus. Very clear. Tritunggal, segitiga, mukalab, ya. Kami tidak butuh narasimu, kami tidak butuh tafsirmu. Narasi dan tafsirmu itu cuman ngarang bebas. Tanya saja dan tidak dalam posisi kamu membantah. Ayat Alkitab tidak bisa dibantah. Kalau saya berkata, Pak HTD, apa maksudnya Yohanes 10 ayat 30? Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya satu roh dan roh yang sama. Lalu saya sebutin ayat. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 11. Anda nggak bisa bantah. Apa yang saya jelaskan ada dukungan ayat. Ada ayat menguatkan ayat. Jadi aku dan Bapa adalah satu, maksudnya satu roh. Menurut kami satu hakikat Pak. Ya, Anda nggak usah bantah. Itu semua cuma tafsirmu. Kami nggak butuh tafsirmu. Kami nggak butuh narasimu. Ya, seperti itu. Ngopi dulu biar tidak tumpul pikirannya ya. Ya Bapak Ibu Saudara. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana Yesus juga menciptakan matahari, di Matius 5 ayat berapa ya? Ayat 48 atau berapa itu? Bahwa matahari itu diciptakan untuk orang jahat, untuk orang baik juga, untuk orang benar dan untuk orang tidak benar. Ya, pencipta matahari siapa Pak? Yesus. Loh, pencipta matahari itu Allah Pak. Iya, Allahnya punya nama. Jelas kalau Kristen. Allah punya nama Yesus. Yesus yang menciptakan matahari. Allah Pak. Yo Allahmu punya nama nggak? Kok Anda mengklaim matahari diciptakan oleh Allahmu? Allahmu punya nama nggak? Ya. Kalau Kristen jelas. Matahari diciptakan oleh Yesus. Yesus Allah yang punya nama. Punya nama berarti real ya Pak. Real. Tidak fiktif Pak. Tidak fiktif. Bukan ilusi. Yes. Allah kami punya nama. Yesus Kristus bukan fiktif, ya, tidak ilusi. Real Allah kami. Yesus punya nama. Berkali-kali saya ngasih contoh kan. Anda mengklaim nih punya bos yang hebat katanya. Ketika ditanya, bosmu namanya siapa? Nggak punya nama, berarti fiktif, ilusi. Ya. Silakan Anda yakini masing-masing.
Kami punya Allah yang hebat, Pak. Punya nama enggak? Enggak. Yakini aja sendiri. Ya, enggak usah kamu bandingkan dengan Sang Pencipta Yesus Kristus. Allah Sang Pencipta segala sesuatu, Allah yang punya nama Yesus Kristus. Jangan Anda bandingkan. Yesus Kristus Allah. Allah segala Allah yang punya nama, sementara tempatmu, kami juga punya Allah, Pak. Punya nama enggak? Enggak punya, Pak. Nah, dan enggak usah ngarang-ngarang ya, toh. Nama Allah itu Tuhan, nama Tuhan itu Allah. Nggak usah gusar, Pak. Ada 4.300 keyakinan yang Allahnya nggak punya nama. Anda punya banyak temen kok. Kalau kami ini kan cuma sendirian. Satu-satunya Allah yang punya nama itu cuma Allahnya orang Kristen. Allahnya orang di luar Kristen, termasuk Tritunggal, termasuk segitiga, nggak punya nama. Nggak punya nama. Makanya kamu bukan Kristen ya. Tritunggal, penyembah patung Yesus, penyembah gerombolan para Allah, penyembah segitiga, Tritunggal. Anda, Allahmu tidak punya nama. Jadi kamu juga bukan Kristen, bukan Kristen. Kristen itu penyembah Yesus Kristus, Allah yang punya nama. Ya, very clear, Bapak Ibu Saudara. Kami tidak butuh narasimu, kami tidak butuh tafsirmu. Sebab ayat menguatkan ayat. Ya, very clear ya. Ayat Alkitab itu ayat menguatkan ayat. Tidak butuh narasimu, tidak butuh tafsirmu. Dalam kehidupan sehari-hari kita saling menghargai, saling menghormati ya. Tidak boleh hujat, tidak boleh caci maki, karena Allah mau semua manusia diselamatkan. Ya, matahari itu miliknya Yesus. Ya, mestinya hanya untuk orang Kristen dong. Iya, tapi ternyata untuk yang lain juga, untuk orang yang non-Kristen dan para penghujat. Ya, very clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Tetap kita saling toleransi, saling menghargai. Wes to, Pak, ya tidak usah membuat tafsir. Dirimu itu tidak akan mampu memahami Alkitab ya. Supaya mampu sembah Yesus, kami nggak mungkin, Pak, sembah Yesus. Ya sudah, terimalah keadaan itu bahwa kalian tidak akan bisa memahami Alkitab. Wes nasibmu terima aja seperti itu. Kalau kami pengen tahu, Pak, sembah Yesus, simple kok. Ini buktinya, fakta ini. 35 tahun aku nyembah Tritunggal yang nggak ngerti apa-apa Alkitab. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.